Seorang pemimpin adalah orang yang tahu jalan, berjalan di jalan dan menunjukkan jalan. Belajarlah mengatakan tidak untuk yang baik sehingga Anda bisa mengatakan ya dengan yang terbaik. Anda tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi pada Anda, tetapi Anda dapat mengontrol apa yang terjadi pada diri Anda. Perubahan tidak bisa dihindari. Pertumbuhan itu opsional. Dikatakan bahwa seseorang dapat hidup 40 hari tanpa makanan, 4 hari tanpa air, 4 menit tanpa udara, tetapi hanya 4 detik tanpa harapan. Seorang pemimpin yang menghasilkan pemimpin lain melipat gandakan pengaruhnya. Mimpi menjadi kenyataan sebagai hasil dari tindakan Anda dan tindakan Anda dikendalikan sebagian besar oleh kebiasaan Anda. Hidup tidak melakukan apapun untuk Anda. Hanya ungkapkan semangat Anda. Ketika pemimpin kurang percaya diri, pengikut tidak memiliki komitmen. Jumlah dari semua pikiran Anda termasuk sikap Anda secara umum. Keberhasilan Anda di mana untuk karakter Anda. Anda tidak akan pernah bisa tumbuh dengan keterbatasan karakter Anda. Jika kita tumbuh, kita akan selalu berada di luar zona nyaman kita. Tidak ada jalan pintas ke tempat manapun yang layak dijangkau. Sukses adalah mengetahui tujuan hidup Anda, tumbuh untuk mencapai potensi Anda dan menanam benih untuk membantu orang lain. Sebagai seorang pemimpin, orang pertama yang saya butuhkan untuk memimpin adalah saya. Orang pertama yang harus berubah adalah saya. Seorang pria harus cukup besar untuk mengakui kesalahannya, cukup pintar untuk memanfaatkannya, dan cukup kuat untuk memperbaikinya. Orang tidak bisa merasakan kata-kata Anda, tetapi mereka merasakan sikap Anda. Satu-satunya jaminan kegagalan adalah berhenti berusaha. Disiplin kecil diulangi dengan konsistensi setiap hari, menyebabkan pencapaian besar perlahan-lahan diperoleh seiring waktu. Kakat adalah hadiah, tetapi karakter adalah pilihan. Tujuan bisa memberi petunjuk, tetapi mimpi memberi kekuatan. Pemimpin yang baik harus mengkomunikasikan visi dengan jelas, kreatif dan berkesinambungan. Namun visi tersebut tidak menjadi nyata sampai pemimpin mengungkapkannya. Rahasia kesuksesan Anda ditentukan oleh jadwal harian Anda. Ada 2 jenis kebanggaan. Kebanggaan yang baik mewakili martabat dan harga diri kita. Kesombongan buruk adalah dosa fana superioritas yang berbau anggapan dan kesombongan. Jangan mengambil agenda yang telah diambil seseorang untuk hidup Anda. Anda tidak akan pernah mengubah hidup Anda sampai Anda mengubah sesuatu yang Anda lakukan setiap hari. Keterampilan relasional adalah yang paling penting dalam kepemimpinan. Orang membeli pemimpin sebelum membeli visi. Kita tidak bisa menjadi apa yang kita butuhkan dengan tetap menjadi diri kita sendiri. Hiduplah untuk belajar dan Anda akan benar-benar belajar untuk hidup. Pengalaman tidak menjamin kredibilitas, tetapi memotivasi orang untuk memberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka mampu. Kesalahan terbesar yang kita buat adalah hidup dalam ketakutan yang terus-menerus bahwa kita akan melakukan satu. Pengalaman rasa sakit atau kehilangan bisa menjadi kekuatan motivasi yang luar biasa. Rencana yang gagal seharusnya tidak diartikan sebagai visi yang gagal. Visi tidak berubah, mereka hanya disempurnakan. Paket jarang tetap sama dan dibuang atau disesuaikan seperlunya. Bersikap keras kepala tentang visi, tetapi fleksibel dengan rencana Anda. Tanpa kegagalan tidak ada pencapaian. Kerja tim membuat mimpi berhasil, tetapi sebuah visi menjadi mimpi buruk ketika pemimpin memiliki mimpi besar dan tim yang buruk.
Hari terbaik dalam hidup Anda dan saya adalah ketika kami bertanggung jawab penuh atas sikap kami. Itulah hari kita benar-benar tumbuh. Waktu lebih berharga daripada uang, karena waktu tidak tergantikan. Kata-kata dorongan dari seorang guru untuk seorang anak dapat mengubah kehidupan. Kata-kata dorongan dari pasangan bisa menyelamatkan pernikahan. Kata-kata dorongan dari seorang pemimpin dapat menginspirasi seseorang untuk mencapai potensi mereka. Pertumbuhan adalah pemisah besar antara mereka yang berhasil dan mereka yang tidak. Ketika saya melihat seseorang yang mulai terpisah dari paket, itu hampir selalu karena pertumbuhan pribadi. Ketika Anda penuh dengan kebanggaan di dalam, itu membuat Anda keras kepala dan menciptakan konflik dengan orang lain. Kepemimpinan adalah pengaruh. Setiap orang memiliki keinginan untuk menjadi penting, untuk memberikan kontribusi, untuk menjadi bagian dari sesuatu yang mulia dan terarah. Pemimpin harus cukup dekat untuk berhubungan dengan orang lain, tetapi cukup jauh untuk memotivasi mereka. Jika Anda seorang ayah, Anda mungkin sudah menyadari bahwa anak-anak Anda selalu melihat apa yang Anda lakukan. Dan sama seperti anak-anak melihat orang tua mereka dan meniru perilaku mereka, begitu juga karyawan melihat bos mereka. Ketika seseorang mulai berbicara tentang mimpi mereka, seolah-olah sesuatu muncul dari dalam. Matanya bersinar, wajahnya bersinar, dan Anda bisa merasakan emosi dalam kata-katanya. Kesuksesan datang kepada mereka yang memiliki segunung emas yang terus menambang. Bukan untuk mereka yang menemukan nugget dan mencoba hidup di atasnya selama 50 tahun. Mimpi dan gairah yang tersimpan di dalam hati adalah kunci kuat yang dapat melepaskan banyak potensi. Orang yang menggunakan waktu dengan bijak menghabiskannya untuk kegiatan yang mempromosikan keseluruhan tujuan hidup mereka. Administrator dapat tetap mengikuti kursus, tetapi tidak dapat mengubahnya. Untuk mengubah arah orang, Anda perlu pengaruh. Semua pemimpin yang baik adalah konektor. Mereka berhubungan baik dan membuat orang merasa percaya diri tentang diri mereka dan pemimpin mereka. Seseorang tidak dapat memusuhi orang dan memengaruhi mereka pada saat yang bersamaan. Perbedaan antara orang biasa dan orang yang telah mencapai kesuksesan adalah persepsi dan respons terhadap kegagalan. Jika Anda seorang pemimpin, Anda tidak boleh lupa bahwa semua orang membutuhkan dorongan. Dan setiap orang yang menerimanya diubah oleh. Orang yang sukses menemukan tempat yang tepat untuk dirinya sendiri. Tetapi orang yang sukses menemukan tempat yang tepat untuk orang lain. Lihatlah masyarakat kita. Semua orang ingin menjadi kurus, tetapi tidak ada yang mau berdiet. Semua orang ingin hidup banyak, tetapi sedikit berolahraga. Semua orang menginginkan uang, tetapi mereka jarang mengendalikan pengeluaran mereka. Tidak ada jumlah gelar, perdagangan, penunjukan, penghargaan, lisensi atau kredensial lain yang dapat menggantikan integritas dasar ketika kita berbicara tentang kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Menginspirasi orang lain untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik adalah pencapaian seorang pemimpin. Tidak memahami apa yang Anda inginkan adalah masalah pengetahuan. Tidak berusaha mendapatkan apa yang Anda inginkan adalah masalah motivasi. Tidak mencapai apa yang Anda inginkan adalah masalah ketekunan. Cara terbaik seorang mentor dapat mempersiapkan pemimpin lain adalah dengan memaparkannya kepada orang-orang hebat lainnya. Para pemimpin yang egois memanipulasi ketika mereka menggerakkan orang untuk keuntungan pribadi. Pemimpin yang matang memotivasi dengan menggerakkan orang untuk saling menguntungkan. Kenikmatan adalah penyemangat yang luar biasa bagi jiwa manusia.
Pertumbuhan pribadi seperti investasi ini bukan masalah kesempatan tetapi waktu. Bukan posisi yang membuat pemimpin, tetapi pemimpin yang menetapkan posisi. Ini membantu banyak orang untuk sukses dan Anda juga akan memilikinya. Gambaran adalah apa yang orang pikirkan tentang kita. Integritas adalah apa kita sebenarnya. Pride membuat kita tuli terhadap saran atau peringatan dari orang-orang di sekitar kita. Miliki kerendahan hati untuk belajar dari orang-orang di sekitar Anda. Ketika Anda membuat orang merasa aman, penting, dan dihargai, Anda tidak perlu meremehkan orang lain untuk berpura-pura bahwa Anda lebih baik. Ketidakmampuan untuk membuat keputusan adalah salah satu alasan utama mengapa eksekutif gagal. Kepemimpinan bukan tentang judul, posisi, atau diagram alur. Ini adalah kehidupan yang memengaruhi orang lain. Keluarga dan teman adalah dua fasilitator kebahagiaan terbesar. Lebih baik mempersiapkan daripada memperbaiki. Jika ada sedikit atau tidak ada kepercayaan, tidak ada dasar untuk kesuksesan permanen. Setiap orang adalah pemimpin karena setiap orang memengaruhi seseorang. Kita adalah tuan atau korban dari sikap kita. Ini masalah keputusan pribadi. Apa kita sekarang adalah hasil dari keputusan yang dibuat kemarin. Besok kita akan menjadi apa yang kita putuskan sekarang.